Oke, untuk selanjutnya kita akan cek saham di sektor energi. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham bumi ya. Dan untuk saham bumi hari ini naik ya, tadi naik dan berhasil breakout di atas resisten ini. Jadi untuk saham bumi berhasil breakout di atas 187 ya, dan untuk 187 untuk saat ini sudah menjadi support bumi. Jadi lihat aja besok kalau sampai bumi masih bertahan di atas 186, 187 ada kemungkinan naik lagi ya untuk saham bumi. Secara teknikal seperti itu. Dan untuk hari ini saham bumi tadi open di harga 183 ya untuk saham bumi, open gap atas sedikit, sempat dibawa turun sampai ke level 175, tapi langsung ditarik naik lagi dan close di atas resistennya untuk tadi. Kemudian untuk besok gimana kalau kita cek transaksi saham bumi hari ini yang jadi market makernya tanggal 24 Oktober. Yang jadi market makernya si MG ya, masih si MG. Di sini MG-nya taking profit, MG net sell 89M ya. MG taking profit dan nggak turun, kira-kira siapa yang jaga harga? Apakah si IF? Ya mungkin ya. Soalnya di sini IF net B 66,4M ya. Setelah keseluruhan sih hari ini ada yang masuk di saham bumi cukup banyak ya, IF, SQ, AI, RF, YP, dan ini nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng, tapi market makernya net sell ya. Market makernya MG dan YP. Ya, hari ini market maker utamanya MG net B 89,3M, YP net sell ya. Sorry, MG net sell 89,3M dan YP juga net sell 19,8M. Jadi ini naiknya saham bumi itu disertai dengan distribusinya si MG, cuman harganya kayaknya ada yang jaga ya. Kemungkinan dijaga oleh IF ya. Oke. Jadi kemungkinan untuk besok gimana saham bumi MG-nya udah taking profit ini ya. Kita tahu kalau untuk MG itu pas di sini sama di sini dia yang naikin, yang akumulasi di area sini hari ini taking profit untuk MG. Kemungkinan untuk besok ya perhatikan saja level ini. Kalau bumi itu ada bandar atau pihak yang menginginkan saham bumi masih lanjut naik ya, karena di sini kan juga ada pemain-pemain besar ya seperti grup Salim udah masuk di saham bumi. Jadi perhatikan aja level 186, kalau besok jebol di bawah itu mending wait and see aja, tapi kalau bertahan di atas itu dan bisa naik lagi, yaitu untuk saham bumi nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi ya, mengingat ya saham bumi ini udah ada pemain-pemain yang besar masuk di saham bumi. Jadi perhatikan saya level 186, 187, tapi untuk saat ini sih, untuk hari ini naiknya saham bumi naik 3,8% itu disertai MG yang taking profit ya. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk saham bumi ya. Kemungkinan untuk besok sih kalau saya, karena saya nggak punya posisi di saham bumi, tapi kalau yang mau masuk ya hati-hati aja. Perhatikan saya level 187, kalau sampai jebol di bawah itu, kalau misal besok langsung nge-HK di saham bumi kemudian jebol di bawah itu ya 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 amannya, kalau mau cut loss ya disclaimer ya, tapi kalau masih mau hold dan masih yakin untuk saham bumi bisa naik lagi ya nggak apa-apa, tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan sih untuk besok menurut saya untuk saham bumi akan turun ya, akan koreksi dulu, mungkin akan konsolidasi di bawah ini. Perhatikan saya level 186, 187, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas hari ini naik lagi ya, naik cukup tinggi 2,6% ke level 1920 ya. Setelah kemarin breakout di atas resisten, hari ini langsung naik lagi. Kemungkinan untuk saham Pegas target kenaikannya mungkin sampai beberapa hari atau beberapa minggu ke depan bisa ke 2000-an ya, mudah-mudahan seperti itu untuk saham Pegas ya. Kalau kita cek transaksinya hari ini siapa yang jadi market maker di saham Pegas? Pegas hari ini tanggal 24 Oktober diakumulasi oleh AK, YJ, BK ya, dan ini asing.
Oh, AK-nya AK lokal, BK-nya BK asing ya. Jadi hari ini AK YJ YU lokal, jadi yang masuk lokal. Asingnya juga net buy ya, tapi asingnya masih net buy cukup banyak. BK CC AK versi asing masuk ya, BK asing masuk 17,9 M. Dan yang jadi market maker utama hari ini di saham Pegas CC AK. CC-nya net sell 18,2 M. Jadi untuk besok sih kalau trennya udah cukup bagus ya, udah berhasil breakout di atas 1860, tapi untuk besok kemungkinan kalaupun masih naik untuk Pegas itu nggak naik-naik banget ya, mungkin akan konsolidasi dulu atau bentuk candle kecil seperti itu mungkin skenario-nya untuk Pegas besok. Perhatikan saja level ini selama Pegas nggak breakdown di bawah 1860 masih bisa naik lagi. Secara teknikal resisten terdekatnya di area 1975 1995 dekat-dekat area 2000. Oke, itu untuk saham bekas, tetap disclaimer yang masih mau hold di saham bekas karena ada kemungkinan selama asingnya belum jualan ya masih bisa naik lagi ya. Dan ini yang jualan CC lokal, jadi asingnya masih terus masuk di saham bekas, ini cukup bagus ya, bisa jadi untuk saham bekas window dressing tahun ini ke harga 2000-an, tapi kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita cek saham TCPI ya, dan untuk saham TCPI hari ini naik, berhasil breakout di atas resisten, close di harga 9.925 dan ini juga cukup kuat ya kalau lihat candlenya, walaupun cuma 2%, tapi nggak ada perlawanan buat turun ini. Secara teknikal resisten selanjutnya ada di 10.250 ya, dan supportnya untuk saat ini di 9.775 udah jadi support TCPI. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham TCPI siapa yang naikin? Hari ini tanggal 24 Oktober di saham TCPI. Oke, sebenarnya ini naiknya disertai dengan distribusi ya. Ini CTS net sell 11,5 M. Dan yang nampung CCAK dan CCAK-nya ini asing. Jadi asing yang masuk di TCPI hari ini ya. Asingnya net buy dan lokalnya jualan ya. Emang di TCPI dalam seminggu terakhir ini asingnya banyak masuk ya. AKBK CC masuk di TCPI. Jadi TCPI ini SH-nya jualan ya. SH-nya SH lokal. Lokalnya jualan ditampung asing dan harganya naik. Mungkin selama asingnya nggak jualan untuk saham TCPI masih bisa naik lagi ya. Mungkin seperti itu. Tapi tetap disclaimer. Kalau saya sih kurang tertarik ya buat masuk di TCPI. Jadi buat patokan ini aja, selama besok itu masih bertahan di atas 9.775 untuk TCPI, mungkin bisa naik lagi selama asingnya nggak jualan. Oke, itu untuk saham TCPI. Selanjutnya kita cek saham Medco. Dan untuk saham Medco hari ini naik cukup tinggi ya. Ya, dan untuk saham Medco ini emang diakumulasi ya. Udah berhasil breakout resisten hari ini, udah berhasil breakout di atas 10.045 ya, bentuk dan resisten selanjutnya mungkin sampai window dressing untuk saham TCP bisa nyentuh 1280 ya, mungkin di area situ karena setelah histori di area ini juga level tertingginya ya pas tahun 2018. Dan secara teknikal juga kita ukur pakai rasio Fibonacci juga resistennya di area sini 12.285 untuk saham Medco. Apakah akan nyampe ke area itu kita lihat aja. Selama bandarnya masih nyetir harga Medco bisa jadi ke area situ, bisa jadi ya. Tapi kita tetap harus mengikuti pergerakan market makernya supaya enggak ketinggalan kalau sampai mereka taking profit di saham Medco. Dan untuk saham Medco hari ini tanggal 24 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh PD AZ ya. PD masuk 30,5 M, AZ masuk 10,4 dan yang jualan ZB CCNI. Asingnya net sell, tapi asingnya net sell dan yang akumulasi ini lokal ya, PD AZ-nya lokal. Jadi hari ini naiknya disertai dengan akumulasi dan si mana tadi?
PD dan AZ ini kalau lihat transaksinya itu bukan scalping ya, dia lebih ke swing. Jadi kemungkinan untuk PD AZ besok masih hold, nggak jualan. Efeknya di 167, 1067, 1070-an ya. Jadi floating profit cuman nggak terlalu banyak. Jadi untuk saham Medco masih bisa naik lagi. Kemungkinan untuk besok sih masih bisa naik. Kalaupun turun ya itu cuman koreksi aja untuk saham Medco. Paling kalaupun turun akan bentuk candle kecil ya seperti ini ya kalau turun. Tapi ya untuk besok sih kalau nggak konsolidasi naik untuk saham Medco ini menurut saya ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dan untuk support terdekatnya untuk saat ini di harga 1040 ini support terdekat Medco secara histori ya. Jadi selama Medco nggak breakdown di bawah 1040 masih ada kemungkinan naik lagi untuk target kenaikannya sampai beberapa hari atau minggu ke depan mungkin ke 12.000 mungkin ya. Kita lihat aja. Yang penting ikuti aja untuk pergerakan market makernya di saham Medco. Untuk hari ini yang jadi market maker PD ya. Dan PD-nya netback 30,5 M. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham PTBA. PTBA hari ini turunnya malah konsolidasi di area sini. Belum nutup gap di area sini. Untuk PTBA kalau kita cek transaksinya PTBA. Jadi untuk PTBA itu sebagian investornya was-was ya, takutnya untuk PTBA itu nggak membagikan dividen selanjutnya itu nggak sebesar dividen-dividen sebelumnya ya, karena untuk dananya itu sebagian digunakan untuk melakukan apa itu akuisisi atau apa ya. Jadi untuk PTBA hari ini naik distribusi AKZP net sell, AK net sell 18,4, ZP net sell 12,8 ya, dan untuk AKZP ini asing, jadi asingnya udah mulai keluar di saham PTBA, perlu hati-hati. Asingnya hari ini yang masuk ada BKAO, tapi net sell hari ini ya asingnya di PTBA. Dan yang nampung ada GR, YP, BK ya, adanya di market maker hari ini di saham PTBA, CC-nya net sell 3,4. Kalau kita cek dari tanggal 17 di saham PTBA di akumulasi ya, di distribusi ya ini CC AKBK net sell dan yang masuk ZP ya. Mungkin ZP tahu atau enggak ya ini kalau PTBA dividen selanjutnya kemungkinan enggak sebesar dividen-dividen sebelumnya, mungkin seperti itu. Jadi ya amannya untuk PTBA gimana? Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir sih di distribusi ya untuk PTBA, tapi ini ZP masuk 125 M cukup banyak, average di 3.833. Floating loss, jadi untuk ZP floating loss ya. Untuk ZP-nya floating loss di saham PTBA, di sini ada gap down yang belum ketutup ya, harusnya sih kalau mau turun untuk PTBA ini emang mau dibikin bearish ya amannya tutup gap dulu di area sini ya, harusnya seperti itu. Tapi kalau meninggalkan gap dan terus turun untuk PTBA mungkin suatu saat akan naik ya, mengingat aksi korporasi yang dilakukan PTBA ya itu tentunya untuk kebaikan, untuk keuntungan PTBA juga ya di masa yang akan datang, mungkin labanya semakin banyak ya, mungkin seperti itu. Jadi yang masih mau hold ya tetap disclaimer di saham PTBA, tapi mungkin untuk waktu dekat untuk saham PTBA akan konsolidasi dulu ya. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham ADMR. Dan untuk saham ADMR hari ini turun 3,3% ke level 1750. Jadi untuk ADMR untuk supportnya masih di area sini ya, 1660 ya, ini mantul nggak gagal breakdown lagi. Ini support kuat untuk ADMR selama kalau besok masih turun sih untuk ADMR target penurunannya bisa ke 1625 kalau masih turun. Kalau kita cek transaksi hari ini di saham ADMR hari ini tanggal 24
Oktober di saham ADMR didistribusi oleh BB net sell 20,5 M cukup banyak dan yang nampung KIZB ya. Dan untuk BB-nya ini distribusi hari ini ya, jadi valuasinya 20,9 M dan net sell 20,5. Dan ini juga nampung ya, jadi untuk ADMR hari ini nggak ada yang scalpingan ya, jadi ya kemungkinan untuk besok gimana, karena hari ini didistribusi oleh BB cukup banyak 20 M, kemudian untuk besok masih bisa turun lagi. Berarti kan level ini kalau sampai turun ke area sini dan ada yang mau masuk di saham ADMR, bisa perhatikan level dekat-dekat 1620-an ya, mungkin di 1635 atau 1640. Kalau mau masuk di area situ, kemudian bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham SIKO. SIKO hari ini ARB ya, turun lagi ARB sesuai prediksi kita yang kemarin ya, karena di sini yang masuk itu retail dan hari ini apakah ada yang nampung? Kalau belum ada yang nampung, bisa jadi untuk saham SIKO besok ARB lagi, bisa jadi seperti itu. Kalau kita cek saham SIKO itu yang nyetir MG ya, MG-nya net sell cukup banyak 6,8 dan hari ini MG-nya distribusi ya, valuasinya 7,1 dan net sell 6,8, yang nampung BQ net bel 4M ya. Kalau kita cek dari tanggal 17 untuk SIKO MG-nya udah net sell 18M ya, setelah sebelumnya itu net bel 24M sudah net sell ya. Kalau kita cek dari tanggal 10 MG-nya net sell ya, jadi MG-nya udah buang barang di atas ya. Yang nampung BQ, yang jadi market maker ini YP, MG, BQ. YP-nya net sell, MG-nya net sell, jadi belum ada yang nampung. Kita lihat kemungkinan sih untuk besok untuk saham SIKO bisa jadi dibuka di harga ARB ya, dibuka di harga ARB, dan saran saya jangan buru-buru buat masuk kalaupun besok ARB, tapi tetap disclaimer karena menurut saya untuk besok saham SIKO masih ARB. Kalau ARB ke harga berapa ya? Kita hitung dulu kalau besok SIKO dibuka di harga berapa kalau ARB ya. $266 dikalikan 93%, kalau besok SIKO ARB akan dibuka di harga 248. Oh, pas di harga area support ya. Jadi kalaupun besok SIKO ARB close di support, bukan close, open di support ya. Kalau besok SIKO dibuka ARB akan close di harga 248, jadi akan dibuka di harga 248. Ini juga area support SIKO secara teknikal ya, jadi lihat aja besok. Kalau lihat hari ini belum ada yang akumulasi ya, cuman ada yang nampung aja, itu si BQ ya, tapi di sini BQ nampungnya cukup banyak loh hari ini loh, 4M ya, ini lumayan banyak. Jadi ada kemungkinan juga untuk saham SIKO besok ditarik naik ya, ada kemungkinan seperti itu. Kalaupun ditarik naik, yang naikin itu ya si BQ ini, kalau enggak ya si MG ya, MG sama BQ mungkin udah kerjasama, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi ini ada support kuatnya, jadi misal besok enggak ada perlawanan naik ya, bisa jadi next di hari selanjutnya ada perlawanan ya, mengingat hari ini ditampung oleh BQ 4M. Ini harga ARB dan ditampung oleh BQ 4M. Oke, itu untuk saham SIKO, kemudian besok akan dibuka di harga 248. Apakah ada perlawanan naik atau enggak, kita lihat aja besok. Saya juga agak susah ya itu buat kalau lihat hari ini BQ nampung 4M sih ya, nggak menutup kemungkinan besok ditarik naik sih. Oke, itu untuk saham SIKO. Selanjutnya kita cek saham KUAL, dan untuk saham KUAL masih turun. Nah, masih turun, jadi pas di area sini cuma technical rebound aja ya. Dan hari ini ARB ya untuk saham KUAL 6,4% ke level 260. Tadi open di area sini, ditarik naik, habis itu turun lagi. Jadi untuk trennya itu masih bearish untuk saham KUAL, jadi mending wait and see aja. Amannya nunggu ada tanda-tanda technical rebound masuk di harga ARB dan naik ya. Dan untuk hari ini apakah sudah ada tanda-tandanya?
Kita cek bareng-bareng untuk saham Kual hari ini. Kual hari ini tanggal 24 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh SF 6,447 ya. Jadi SF ini murni distribusi cukup banyak hari ini di saham Kual ya, valuasinya 6,4 dan net sell 6,4. Yang nampung KKCCYP XI ya, ada retail juga yang masuk, XL juga masuk ya. Kemudian untuk besok sih masih bisa turun lagi, apakah ARB atau enggak ya kita lihat aja besok. Tapi kalau lihat hari ini belum ada yang nampung, ya enggak menutup kemungkinan sampai ARB ya, enggak menutup kemungkinan seperti itu. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir di saham Kual didistribusi terus oleh SF ya, jadi SF jual barang terus loh ini. Valuasinya 19,7 M dan net sell 19,7 M. Yang nampung ya ini YB, CC, YP, SQ. Jadi untuk saham Kual mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk ya. Untuk besok sih masih cenderung turun terus untuk saham Kual, downtrend ya. Kira-kira sampai ke berapa harga penurunannya kalau kita coba hitung-hitungan aja ya, ini cuman spekulasi. Kita ukur dari kemarin pas technical rebound, kalau sampai jebol di bawah 246 untuk saham Kual, target penurunan selanjutnya di harga 210. Oke, itu untuk saham Kual.